Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi date dan time. Nah, di sini kita akan mempraktikkan dalam menerapkan fungsi date dan time dengan aplikasi spreadsheet. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu fungsi date. Jadi fungsi date ini digunakan untuk membuat penanggalan yang data tanggalnya terletak pada beberapa sel. Nah, contoh di sini ada tanggal berada di sel A3. Kemudian bulan ada di sel B3, tahun di sel C3. Nah, jadi data-data ini tersebar di beberapa sel. Nah, fungsi date sendiri ini adalah membuat penanggalan dengan menyatukan ketiga sel di sini. Kita hapus dulu. Nah, untuk rumusnya, langsung saja kita masukkan sama dengan ketik date, buka kurung. Nah, di sini akan ada keterangan apa saja yang harus kita masukkan pada tahun, bulan, dan hari. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tahun. Di sini kita klik sel yang memuat data tahun, yaitu di sel C3. Kemudian kita beri titik koma. Nah, bisa titik koma, bisa koma, tergantung dari versi masing-masing. Ya, karena di sini setelah tahun adalah titik koma, maka kita menggunakan titik koma. Kemudian bulan, kita klik di sel B3. Kemudian untuk harinya, kita klik di sel A3. Kita beri tutup kurung, jangan lupa. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul format penanggalan yang telah jadi. Ini untuk fungsi date. Jadi, saya ulangi, sama dengan setiap kita menuliskan rumus, jangan lupa untuk diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan date, kita tulis, karena format yang akan kita gunakan adalah date. Kemudian tahunnya, kita klik sel yang memuat tahun, titik koma, bulan, titik koma lagi, tanggal, tutup kurung, enter. Seperti ini. Kemudian untuk fungsi day. Nah, fungsi day ini digunakan untuk mengambil angka tanggal saja dari suatu data tanggal. Nah, jadi di sini ada tanggal 28 September 2014. Kita akan memisahkan angka tanggalnya saja. Kita akan mengambil angka tanggalnya saja. Jadi, langsung saja kita masukkan rumus sama dengan kita tulis day, buka kurung. Nah, di sini tanggal, kita masukkan tanggal di sini. Sel 4, tutup kurung, enter. Nah, akan muncul 28. Sama halnya dengan di sel E5 ini, kita ambil angka tanggalnya, kita tulis sama dengan day, buka kurung, kemudian kita klik sel E4, tutup kurung, enter, 27. Kemudian yang ketiga ada fungsi month. Nah, fungsi month ini sama halnya dengan fungsi day tadi. Kalau day tadi adalah mengambil angka tanggal, kalau fungsi month mengambil angka bulannya. Ini saja untuk yang pertama, kita masukkan rumusnya sama dengan month, buka kurung, tanggalnya, tutup kurung, enter. Nah, di sini akan muncul 9. Nah, 9 ini adalah menunjukkan bulan dari tanggal 28 September 2014 ini. Untuk yang kedua, kita masukkan rumus, kita ketik
sama dengan 0, buka kurung. Kita klik sel yang menunjukkan tanggal, tutup kurung, enter. 10. Berarti di bulan 10. Selanjutnya ada fungsi year. Nah, fungsi year di sini tadi kan untuk harinya sudah, kemudian bulannya juga sudah. Nah, sekarang kita akan mengambil angka tahun dengan menggunakan fungsi year ini. Langsung saja kita masukkan rumus sama dengan kita ketik year, buka kurung, tanggalnya kita klik sel D4. Kurung, enter, 2014. Yang kedua sama, buka kurung E4. Kurung, enter. Nah, nah 2021. Selanjutnya adalah fungsi time. Jadi, fungsi time ini digunakan untuk membuat waktu yang data-datanya tersebar di beberapa sel. Contohnya, ini jam berada di sel A3, kemudian menitnya berada di sel B3, kemudian detiknya ada di sel C3. Nah, fungsi time ini adalah membuat format waktu yang menyatukan ketiga sel tersebut. Jadi langsung saja kita masukkan rumus sama dengan time, buka kurung, untuk jamnya kita klik di sel A3, kemudian titik koma menit, koma detik di sel C3. Nah, akan muncul format waktu seperti ini, 21 lebih 50 menit lebih 10 detik. Kemudian ada fungsi hour. Nah, fungsi hour ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil angka jamnya dari suatu waktu. Nah, contoh di sini ada jam 9 lebih 50 menit lebih 10 detik. Kita akan mengambil angka jamnya. Maka kita masukkan rumus sama dengan hour, buka kurung, waktunya kita klik di sini, tutup kurung, enter. Nah, akan muncul angka 21. Ini menunjukkan bahwa jamnya adalah 21. Kemudian sama halnya dengan yang kedua, kita masukkan rumus sama dengan hour, buka kurung, sel E4, kurung, enter. Tuh. Terus untuk selanjutnya yaitu fungsi minute. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengambil angka menit. Rumusnya kita masukkan sama dengan minit, buka kurung, waktunya kita klik, tutup kurung, enter. Nah, di sini akan muncul 50. Ini menunjukkan bahwa menitnya adalah 50. Kemudian yang kedua sama dengan menit, buka kurung. Yang menunjukkan waktu adalah sel E4, tutup kurung, enter. 59. Untuk fungsi menit. Jadi mengambil angka menitnya saja. Yang terakhir adalah fungsi second. Nah, fungsi second tadi sudah fungsi hour, fungsi menit dalam waktu ya. Nah, jadi fungsi hour tadi untuk mengambil angka jamnya, kalau fungsi menit untuk mengambil angka menitnya, kalau fungsi second berarti mengambil angka detiknya. Langsung kita masukkan rumus sama dengan kita tulis di sini second, buka kurung, waktunya kita klik sel D4, tutup kurung, enter. 10
10 detik ya, atau di detik ke-10. Kemudian yang kedua sama dengan second kurung 75901 kurung enter, akan muncul angka 1 di sini. Itu jadi hari ini kita telah mempelajari 8 fungsi date dan time, mulai dari fungsi date, fungsi day, fungsi month, fungsi year, kemudian ada fungsi time, fungsi hour, fungsi minute, dan fungsi second. Nah, jadi saya ulas kembali, fungsi date tadi digunakan untuk membuat penanggalan dari data-data yang tersebar di beberapa sel. Kemudian fungsi day digunakan untuk mengambil angka tanggal dari suatu tanggal. Jadi mengambil hari dari suatu tanggal. Kemudian untuk fungsi month ini digunakan untuk mengambil angka bulan pada suatu penanggalan. Nah, di fungsi year itu digunakan untuk mengambil angka tahun dari suatu penanggalan. Kemudian ada fungsi time, di mana ini digunakan untuk membuat format waktu, di mana data-datanya itu tersebar di beberapa sel. Nah, yang berkaitan dengan waktu, itu ada fungsi hour, fungsi minute, dan fungsi second. Fungsi hour digunakan untuk mengambil angka jamnya pada suatu waktu. Kemudian fungsi minute digunakan untuk mengambil angka menitnya. Dan yang terakhir adalah fungsi second yang digunakan untuk mengambil angka detik pada suatu format waktu tertentu. Seperti itu. Semoga pembelajaran ini dapat dipahami dan diterima dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silahkan kita berdiskusi di forum yang telah disediakan. Sekian video ini saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.